menentukan harga pokok produksi. Sehingga di sini nanti kita mengklasifikasi biaya ini berdasarkan fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Baik, saya share materi dulu. Oke, terlihat nih. Sudah, Bu. Nih. Sudah, Bu. Oke. Nih, nanti mohon yang dari akuntansi bersabar nih. Ya. Oke. Ke metode harga pokok pesanan. Kemarin kita sudah mengklasifikasi biaya, ya, di mana pengertian biaya itu sendiri adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Ya, istilah biaya itu sebenarnya berbeda dengan beban, tetapi kalau di Indonesia ini menjadi sama, nggak masalah. Ya. Ini, jadi kalau biaya itu akan nampak di neraca, kalau beban berada di laporan rugi laba. Ini. Ya. Berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perusahaan, ya, maka dikelompokkan biaya itu menjadi biaya produksi, yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan BOP, biaya overhead pabrik, atau beban operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan ya, berikutnya yaitu ada berkaitan dengan fungsi pemasarannya, ada biaya pemasaran, marketing expense. Ini adalah beban yang harus dikeluarkan untuk sampai ke tangan konsumen. Kemudian kaitannya dengan fungsi administrasi umum, ada biaya administrasi. Ya. Di dalam pelaporannya memang dikelompokkan biaya produksi dan non-produksi, di mana biaya non-produksi itu ada biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya keuangan. Ini yang dikelompokkan sebagai biaya perioda. Ini kemarin sudah semua dibahas oleh Bu Indu. Ya. Kemudian kaitannya dengan perhitungan harga pokok juga, kita juga nanti mengelompokkan biaya itu berdasarkan objek yang dibiayai, yaitu direct cost atau biaya langsung. Ini pengeluaran yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa. Ya. Terdiri dari bahan mentah, tenaga kerja, ini merupakan biaya langsung. Jenis biaya ini mudah ditelusuri, ya, dan kemudian ada biaya tidak langsung, indirect cost. Ini merupakan pengeluaran yang tidak terkait dengan produksi barang atau jasa dan tidak bisa diidentifikasi secara langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Oke. Kaitannya dengan penentuan harga pokok produk, ya, yang dikatakan penentuan harga pokok produk ini sendiri adalah proses membebankan biaya ke produk. Kenapa kok ini perlu dipertimbangkan atau sangat diperhatikan kaitannya dengan pengambilan keputusan, ya? Karena cara menentukan pemahaman proses penentuan harga pokok itu sangat vital bagi manajer. Dampaknya terutama terhadap laporan laba bersih, ya, kaitannya dengan pengambilan keputusan manajemennya. Tujuan dari sistem penentuan harga pokok adalah menyediakan data biaya, ya, baik untuk perencanaan, pengendalian,
dan pembuatan keputusan. Ya, dan ada dua sistem secara konvensionalnya, yaitu berdasarkan proses produksinya yang dikatakan sebagai job order cost method dan proses cost method, ya, berdasarkan proses produksinya. Job order cost method atau sistem job order costing ini digunakan untuk perusahaan yang memproduksi bermacam produk selama periode tertentu, baik itu perusahaan manufacturing maupun perusahaan jasa. Itu banyak yang menggunakan sistem job order costing ini karena memproduksinya itu berbagai macam produk yang berbeda-beda. Karakteristiknya sendiri dari metode harga pokok pesanan ini adalah proses pengolahan produknya itu terjadi secara terputus-putus. Artinya ada pesanan, ya, kemudian produksi selesai, kemudian bisa diterima pesanan yang lain yang berbeda dan lain sebagainya. Produknya dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan dan produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan. Ya, berbeda dengan yang proses cost method, ya, yang maksud dari produksi adalah untuk persediaan. Informasi total harga pokok pesanannya ini merupakan dasar bagi manajemen untuk menghindarkan perusahaan dari kerugian saat menerima pesanan. Ya, sehingga jika informasi total harga pokok pesanan tidak tersedia, maka di sini kemungkinan manajemen tidak mengetahui apakah harga yang diminta pemesan akan menguntungkan perusahaan atau tidak. Jadi salah satu manfaat dari penetapan metode harga pokok pesanan ini adalah berkaitan dengan diterima atau tidaknya suatu pesanan itu. Kemudian karakteristik lain yaitu biaya produksinya itu digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk. Sehingga di sini kita kelompokkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Nanti berbeda dengan yang harga pokok proses. Biaya produksi langsung ini adalah biaya yang bisa langsung diidentifikasi pada produk. Ya, misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, ya. Sedangkan yang tidak langsung ini tidak bisa diidentifikasi pada produknya. Ya. Kemudian jumlahnya, ya, besarannya itu diperhitungkan sesuai dengan yang sesungguhnya terjadi. Ini untuk biaya produksi langsungnya. Sedangkan yang tidak langsung atau yang dikenal sebagai FOH, factory overhead atau biaya overhead pabrik, penetapannya berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Harga pokok produksi per unitnya untuk setiap pesanan yang sudah selesai diproduksi itu adalah pesanan selesai dibagi dengan jumlah biaya, dibagi dengan produk pesanan yang selesai. Jadi jumlah biaya produksi untuk pesanan dibagi dengan produk yang dihasilkan. Ini untuk harga pokok per unitnya. Sehingga bisa kita kelompokkan pembebanan biaya ke produknya itu, yaitu biaya langsung untuk harga pokok pesanan ini, dan biaya tidak langsung. Biaya langsungnya terdiri dari biaya bahan,
biaya tenaga kerja, dan BOP, ya. Ini kaitannya dengan objek biayanya, yaitu produk, ya, sehingga dikatakan sebagai biaya produksi dan biaya non produksinya. Pembebanannya untuk biaya langsung berdasarkan realnya yang sesungguhnya terjadi, dan yang BOP itu berdasarkan alokasi atau berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Ini kenapa kok begitu? Artinya begini, kenapa kalau biaya bahan dan biaya tenaga kerja itu realnya, tetapi kalau BOP berdasarkan tarif yang ditentukan di muka? Karena yang pertama, adanya beberapa biaya yang kemungkinan baru bisa dihitungnya itu setelah akhir bulan itu berakhir, misalnya biaya air, biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemungkinan ada beban biaya yang terjadi setelah produk selesai. Karena setelah produk selesai kan biaya sudah harus bisa diperhitungkan dan diberikan kepada pemesan. Tapi kemungkinan bisa terjadi ada biaya yang keluar setelah perhitungan itu. Contohnya kalau ada kerusakan mesin karena memproduksi produk tersebut, ya, pesanan itu, ya, karena misalnya produk pesanan selesai 15 tapi kerusakan baru diketahui tanggal 20, maka susah untuk menetapkan jumlah biaya perbaikannya, sehingga di sini biaya perbaikan ini kita perhitungkan sebagai BOP, ya, dasarnya tarif yang ditentukan di muka. Dan yang ketiga itu kemungkinan ada biaya yang tahunan terjadinya, misalnya pajak dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah kenapa kok harga pokok pesanan itu untuk biaya bahan dan tenaga kerjanya real atau yang sesungguhnya, sedangkan yang BOP-nya adalah berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, ya, berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Oke. Nah, sekarang kita membahas metode ini itu banyak digunakan untuk usaha jasa atau usaha manufacturing, tetapi yang proses produksinya itu dasarnya adalah pesanan, ya. Kita tahu bahwa di dalam perusahaan manufacturing itu ada kegiatan mulai dari penyediaan atau menyediakan bahan baku, pengadaan bahan baku, tenaga kerja, ya. Kemudian ada proses produksi, kemudian ada proses setelah proses produksi, yaitu proses penyimpanan, dan ada kegiatan penjualan atau penyerahan produk ke konsumen. Jadi ada 4 kegiatan, ya, kaitannya dengan arus fisik perusahaan manufacturing itu, ya, yaitu yang pertama procurement, yaitu masalah pengadaannya, ada pengadaan bahan baku, kemudian ya, kemudian penyediaan tenaga kerja. Ya, sebentar saya ini, nah, harus fisiknya ini, ya. Kemudian proses produksinya, kemudian menjadi produk jadi, dan proses berikutnya adalah penyerahan barang ke pemesan atau ke pembeli,
Ya, proses ini, arus fisik ini, ya, ada konsekuensinya terhadap arus biayanya. Sehingga pada saat pengadaan bahan baku ada proses persediaan bahan baku, karena untuk metode harga pokok pesanan ini, ya, metode harga pokok pesanan ada untuk penilaian persediaannya menggunakan perpetual, sehingga muncul persediaan bahan baku. Nah, bahan baku itu yang tidak langsung itu nanti akan diperhitungkan dalam BOP, ya, dalam proses produksinya. Sedangkan yang langsung itu diperhitungkan dalam barang dalam proses. Ya. Untuk tenaga kerja juga begitu, yang tidak langsung diperhitungkan pada BOP, dan biaya lain-lain, biaya operasional lain-lain juga diperhitungkan pada BOP, yang kemudian untuk proses produksi ini menjadi, biaya ini berubah menjadi barang dalam proses bahan baku, barang dalam proses tenaga kerja, ya, barang dalam proses BOP, ya. Kalau kemudian kita akumulasikan dalam persediaan barang jadinya menjadi harga pokok barang jadi, ya. Dan kalau kemudian dijual dan diserahkan ke pembelinya menjadi harga pokok penjualan. Ini adalah arus biaya kaitannya dengan arus fisik dari kegiatan yang ada di perusahaan manufacturing. Ya, jadi seperti ini. Aliran biayanya itu kalau dalam buku besar, pada saat kita melaksanakan pengadaan bahan, maka muncul persediaan bahan baku. Untuk tenaga kerja muncul gaji dan upah. Kemudian muncul BOP yang dibebankan. Ya, ini untuk metode harga pokok pesanan. Jadi bahan baku real, tenaga kerja real, kemudian BOP adalah yang pembebanan. Ya. Kemudian pemakaiannya ini dalam proses produksi diperhitungkan sebagai barang dalam proses, dan kalau menjadi barang jadi ini menjadi persediaan produk jadi. Nah, permasalahannya adalah dalam menghitung harga pokok pesanan ini adalah bahwa proses produksi itu bisa diperhitungkan yang melalui satu departemen ataupun lebih dari satu departemen, ya, sehingga nanti ada proses atau prosedur akuntansinya, ya, yang berkaitan dengan prosedur akuntansi biaya bahan, prosedur akuntansi biaya tenaga kerja, prosedur akuntansi BOP, prosedur akuntansi persediaan produk selesai dan yang masih dalam proses, dan yang terakhir prosedur akuntansi biaya penjualan dan penyerahan bahan. Dan kita pertimbangkan lagi bagaimana kalau kemudian ada sisa bahan, produk rusak, dan produk cacat. Ini secara teorinya. Ya. Sekarang manfaatnya sendiri. Ya, manfaat dari informasi harga pokok pesanan ini. Yang pertama adalah untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi, ya, supaya nanti tidak melebihi perencanaannya. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan, dan menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang nantinya dilaporkan dalam neraca dan rugi laba. Nih. Jadi kalau menentukan harga jual, ya taksiran biaya produksinya diperhitungkan baik yang produksi maupun non produksi,
ditambah dengan laba yang diinginkan. Ya. Kemudian kaitannya dengan pemantauan realisasi biaya produksi, ya, maka di sini perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan itu diperhitungkan, ya, kemudian diperhitungkan juga harga jual yang dibebankan kepada konsumen, ya, dan diperhitungkan untuk mendapatkan labanya. Ya. Pertimbangan penerimaan atau penolakan pesanan. Ini juga bisa menggunakan metode harga pokok ini. Oke. Syarat dalam kita menggunakan metode ini adalah bahwa biaya produksi itu dikelompokkan menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Harus bisa dipindahkan seperti itu. Ya, di mana kita harus bisa menghitung berapa biaya-biaya untuk bahannya, tenaga kerjanya, dan pembebanannya. Nah, ini. Kemudian prosedur akuntansinya bagaimana? Karena di sini tentunya kita berkaitan dengan akuntansinya, jadi prosedurnya adalah sebagai berikut ya. Nanti saya coba lagi share materinya. Ini untuk prosedur akuntansi biaya bahan. Sebentar saya. Sebentar nih. Enggak mau lihat. Enggak mau lihat hantu. Enggak ada. Ayo on cam, ayo on cam. Ayo. Assalamualaikum Pak Ferry. Pembina upacara Masuk Pak Badra. kepada Asen sama Mas Sandi itu dengar kuliah atau Piala Dunia? Kalah Pak Badra. Masih 3-3 toh Kamerun. Monggo Pak Ferry menahan rasa asam lambung.
Mas Aziz, Pak Joko. Enak Mas Aziz. Seger, seger. Mazin, rokoknya tolong Mazin. Sini Mas, sini plus kopi. Oh. Lebih ngeblur ya. Jadi nanti itu Mas Farah belajar dulu. Belajar. Ya, maafin tadi keputus. Bentar. Oke. Baik, saya lanjut nih. Jadi di sini saya singgung juga mengenai prosedur akuntansinya, karena bagaimanapun juga kalau bicara masalah akuntansi berarti kan ada seni mencatatnya ya, ada jurnalnya, ada buku besarnya, ada laporannya, dan lain sebagainya. Di metode harga pokok pesanan ini ada beberapa prosedurnya, yaitu pertama untuk misalnya bicara masalah biaya bahan, ya, dimana untuk biaya bahan ini ya menggunakan metode persediaan perpetual. Prosesnya adalah mulai dari pembelian ya, pada saat beli tadi ya, proses procurement tadi dicatatnya sebagai persediaan ya, tunai ataukah kredit, ini berarti hutang dan kas ya. Kemudian pada saat proses produksi atau pemakaian bahan menjadi barang dalam proses dan persediaannya berkurang ya, karena ada pemakaian ya. Kemudian kalau bahan penolong itu realnya dicatatnya pada BOP sesungguhnya, tapi nanti yang diperhitungkan pada harga pokok pesanannya itu adalah BOP yang dibebankan. Nah, ini untuk prosedur akuntansi biaya bahan bakunya ya. Kemudian prosedur yang kedua, prosedur akuntansi biaya tenaga kerja, mulai dari menentukan besarannya, kemudian dibayarkan ya, kemudian pada proses produksi itu berarti ada distribusinya kemana saja. Untuk yang tenaga kerja langsung itu ke barang dalam proses, tapi yang tenaga kerja tidak langsung ke BOP sesungguhnya. Kemudian ada misalnya hutang pajak ya, dan lain sebagainya, ini berarti diperhitungkan ke BOP sesungguhnya, ini untuk karyawan pabriknya ya, dan biaya pemasaran, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang akuntansi BOP, prosedur akuntansi BOP, yang diperhitungkan dalam harga pokok adalah pembebanan, ya, pembebanan, di mana pembebanannya itu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Untuk tarif yang ditentukan di muka itu biasanya berdasarkan
ketentuan dari kebijakan pimpinannya, ya kebijakan pimpinannya bisa berdasarkan jumlah biaya tenaga kerja atau biaya bahan, ya atau biaya bahan, ya, atau dengan prosedur yang lain atau dengan penetapan yang lain tergantung pada mana yang paling berperan di dalam penetapan ini, sehingga semuanya itu nanti diperhitungkan dengan berapa realnya dikalikan dengan tarifnya. Ini pembebanannya. Sehingga nantinya karena ada proses pembebanan dan ada proses realnya tadi, maka muncul selisih. Ya, selisih. Ya, selisih BOP ini nanti dibebankan ke rugi laba. Ini untuk prosedur akuntansi BOP-nya. Kemudian kalau berikutnya adalah prosedur akuntansi produk selesai dan produk dalam proses akhir. Ini adalah memperhitungkan berapa sih nilai persediaan produk selesainya ya, dan yang masih dalam prosesnya. Ya, kemudian diperhitungkan harga pokok penjualannya, ya harga pokok penjualannya untuk kalau sudah diserahkan kepada pemesan. Nah, ini ada beberapa, ada satu contoh, nggak beberapa contoh ya dalam perhitungan metode harga pokok pesanan. Ya, ini ada informasi mengenai neraca yang menunjukkan bau apa? Ya, adanya persediaan produk selesai, produk dalam proses, ini berarti usaha manufacturing ya, di mana persediaan produk dalam prosesnya itu terdiri dari pesanan ini dan lain sebagainya ya. Kemudian tarif BOP-nya ditentukan berdasarkan jam kerja langsungnya, sehingga ketemu tarifnya, dan nanti diperhitungkan ini nanti pembelian real dari pemakaian bahan bakunya, tenaga kerja, dan BOP-nya. Nah, monggo kita mencoba dengan nanti saya berikan ini di PR-nya saja ya, di PR ya. Yang kemarin sampun udah terkerjakan ya. Yang kemarin sudah terkerjakan toh? Pun Bu. Sudah ya, saya belum baca. Oke, itu ya untuk metode harga pokok pesanan, jadi seperti itu. Dan nanti kita bisa dengan latihan dan beberapa kasusnya. Contohnya ini. Ya, contohnya. Misalnya, ini ada pesanan untuk mencetak undangan. Minggu depan saya offline ya ke kampus. Monggo berapa orang yang ke kampus? 10 ya katanya. Ya sekitar itu Bu, kurang lebih. Dari minggu depan ya kita ke kampus nanti sambil membahas soal-soal ini ya. Jadi itu ya. Ini contohnya ya. Jadi ini ada pesanan berupa pamflet dan undangan ini. Ini harga yang dibebankan kepada pemesan 3.000. Tapi berapa harga pokoknya? Sama dulu pintar. Ya. Sebentar aja. Ya, kemudian ada informasi mengenai pembelian bahan baku. Nah, ini prosedur akuntansinya bagaimana ini?
kalau membeli berarti tadi ada persediaan bahan baku 5475 ini ya. Ya. Kemudian ada persediaan bahan penolong 470. Ini prosedurnya pada saat membeli. Ya. Kemudian ada pemakaian. Kalau pemakaian bagaimana kita mencatatnya ini? Oke. Pemakaian. Bahan bakunya, pemakaiannya untuk pesanan 101 1350, untuk pesanan 102 4125. Totalnya segitu. Kita mencatat apa ini? Barang dalam proses. ya, barang dalam proses. Berapa ini barang dalam proses? 5475. 54. Mana tadi? Ini barang dalam proses 5475. Kemudian untuk pemakaian bahan penolong dicatatnya di BOP sesungguhnya ya 300.000, sehingga ada jurnalnya barang dalam proses ini ya, kemudian BOP sesungguhnya ya, kepersediaan, kemudian ke pencatatan tenaga kerja. Ini bagaimana kita mencatatnya ini? Ya. Catatan biaya tenaga kerja serta distribusinya, pembayaran gaji dan upahnya. Ya, sehingga kita catat gaji dan upah, ini total semuanya, ini kan gaji dan upah. Ya, gaji dan upah, ini belum dibayar, masih dihitung-hitung perhitungannya. Kemudian distribusinya, itu kita lihat yang tenaga kerja langsung, ini upah langsungnya ini 5,9 ya, yang tidak langsung ini ke BOP sesungguhnya 3 juta ya, kemudian ke administrasi 4 juta, ke pemasaran 7,5. Ini distribusinya jadi seperti itu. Ya, kemudian dibayar. Pada saat bayar, itu ini tinggal dibalik aja. Hutang gaji dan upahnya ini dibalik. Ya, ke kas. Kemudian pencatatan BOP. Nah ini. Ya, tadi ditentukan bahwa BOP-nya itu dibebankan berdasarkan tarif tenaga kerja, tarif tenaga kerja langsung 150% dari biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, biaya tenaga kerja langsungnya kan 5,9, nah, sehingga menjadi 8850. Ini barang dalam proses BOP, ya, BOP yang dibebankan. Kemudian kita perhitungkan semua BOP sesungguhnya, ya, BOP sesungguhnya, realnya BOP, ada biaya depresiasi, biaya asuransi, masih ditambah dengan tadi biaya tenaga kerja tidak langsung, masih ditambah lagi dengan bahan penolong, ya, maka total dari BOP-nya itu adalah 9 juta, ya. Yang dibebankan ke pemesan 8.850.
sehingga ada kerugian 150.000. Ya, selisih BOP ke BOP sesungguhnya. Nah, kemudian kita catat produk jadinya. Ya, produk jadinya kita catat semua, ya, sehingga kita bisa menghitung nilai produk jadi dan nilai produk dalam proses. Ya, nilai produk dalam proses ini. Dan kemudian kalau dijual tadi, ya, harga pokok penjualannya 3,6, ya, kan dari harga jualnya tadi ya dikalikan pesanannya sehingga 3,6, kemudian ada persediaan produk jadinya sehingga nanti bisa dihitung rugi atau labanya. Nah, sekarang saya ingin panjenengan mencoba yang tadi itu. Nah, ini yang ini. Oke. Ini enaknya gimana ya ini ya, biar bisa kita kerjakan bareng-bareng. Dikirim dulu ya harusnya ya. Atau bagaimana ini? Oke, ini informasinya ya, dari neraca ada informasi ini. Sudah di screenshot aja ya. Kemudian ada informasi ini bahwa persediaan produk dalam proses, ini persediaan produk dalam proses 40.000 ini, itu adalah pesanan nomor 705. Ya. Sedangkan produk selesai yang 180.000 itu adalah pesanan 703. Nah, budget BOP-nya diketahui 200.000, ada 5.000 jam pengerjaannya, ya, sehingga per jamnya 40. Oke, transaksi yang terjadi. Oke, yang pertama ini bagaimana kita mencatatnya ya? Yang pertama ini gimana mencatatnya? Yang hadir siapa aja nih hari ini? Yuk kita coba yuk. Ini yang ahlinya Bu Nurjana ya. Oke, yuk bagaimana ini? Kok bergerak terus ini? Monggo kita bahas yuk. Yang A ini bagaimana mencatatnya ya? Panjenengan memang calon manajer jadi tidak perlu membuat jurnal dan lain sebagainya, tapi paling tidak tahulah ya, tahu oh ini membuat jurnalnya seperti ini, nanti buku besarnya seperti ini, dari buku besar itu nanti akan menjadi apa, sehingga nanti kalau ada kekeliruan dari karyawan panjenengan tahu asal mulanya ya, asal mulanya keliru itu di mana. Oke, kita coba nih. Yang pertama ini bagaimana membukunya? Maksudnya jurnal ya Bu? Ya,
bukunya itu berarti jurnalnya. Bahan Oke. baku A pada hutang. Yang A kan diterima Oh. pesanan. Oh, yang A. Nggih. Ini siapa Pak? Pak Ferry ya? Iya. Oh iya. Monggo Pak Ferry. Gimana nih? Diterima pesanan, harga jual pemesan telah membayar uang muka. Gimana ini? Uang muka Bu di kredit. Uang muka di kredit, debitnya Debitnya cash apa Ibu? debitnya kas. Oh benar. Debitnya kas. Terus berikutnya ini Pak Aziz tadi ya. Yang B Bahan baku di kredit Bu. persediaan bahan baku ya, karena kita menggunakan perpetual, berarti kita catatnya pada persediaan ya, bukan pembelian tapi persediaan. Oke, persediaan bahan baku. Kemudian yang debit apa aja? Persediaan bahan baku, Dan bahan baku. persediaan bahan penolong, persediaan supplies. Ya. Karena dengan kredit berarti hutang. Dan hutang. Oke. Yang ketiga, ini tadi pesanan 703 itu adalah persediaan produk selesai yang persediaan produk selesainya tadi 180.000 itu adalah pesanan 703. Nah, ini sudah diserahkan. Jadi penjualan Bu. Diserahkan kepada pemesan dengan harga jual 350. Oke. Penjualan debitnya Cash. kas, ya, kreditnya penjualan 350, terus muncul apa kalau diserahkan ke pemesan? Muncul harga pokok penjualan dan persediaan produk selesai. Ini besarannya 180. Karena persediaannya tadi kan 180. Ya, kemudian berikutnya yang D. Pemakaian bahan baku. BDP Bu. Y, barang dalam proses, biaya bahan baku, Dan persediaan bahan baku, persediaan bahan baku. kreditnya, persediaan bahan baku. Oke, yang pemakaian bahan penolong, BOP sesungguhnya sama persediaan bahan penolong. Oke, D. Terus berikut yang E. Upah dan gaji langsung. Pada saat menghitung besarannya dulu, kan ada 3 yang dicatat ya. Pada saat menetapkan besarannya, pada saat distribusinya, dan pada saat pembayarannya. Oke, pada saat penetapan besarannya, debitnya biaya gaji dan upah. Terus cash kreditnya Bu. Hutang tuh Pak, belum diserahkan. Oh, Kan belum diserahkan gajinya. hutang gaji berarti. Oh ini loh, ini. Ya, hutang gaji dan upah
kemudian ada hutang pajak, pendapatan, dan hutang dana pensiun. Mas sudah belajar belum? Katanya mau dibedah IUT. Dibaca pakai tulisannya, ditulis pakai pensil. Tulisan Arabnya itu loh. Nah, ikut. Jadi biaya gaji dan upah debit, kreditnya hutang pajak, hutang dana pensiun, hutang gaji dan upah. Ya. Kemudian pada saat bayar, Gaji. besarannya berapa Pak gaji dan upahnya? Hutang gaji dan upah. Hutang gaji 400.000 nih. Tapi hutang gajinya 370. Oke, terus pada saat bayar hutang gaji kas besarannya 370. Terus distribusi ke harga pokok Biaya tenaga kerja langsung, Bu. Barang dalam proses BDP, biaya tenaga kerja langsung, BOP sesungguhnya untuk yang tidak langsung, biaya pemasaran untuk karyawan pemasaran, biaya administrasi untuk yang karyawan administrasi. J. Besar A, kemudian kreditnya biaya gaji dan upah. Oke, berikutnya untuk menghitung pembebanan BOP-nya bagaimana? Atau kita hitung aja dulu ini, kita catat dulu semuanya nih. Sekarang yang ini yang F. Yang F. BOP sesungguhnya, biaya pemasaran dan biaya administrasi, kreditnya, hutang pajak. Hutang pajak kan belum dibayarkan berarti. Belum. Nanti kemudian ini semua panganan telah disetorkan kepada badan yang berhak. Ini baru dipindah. Gitu. Tapi untuk menghitung ini, ya, untuk menghitung alokasi ini masih berupa hutang. Sehingga nanti pada saat pembayaran pajak ini disetorkan kepada badan yang berhak, ini besarannya jumlahnya adalah 25.000 ini ditambah dengan yang di atas ini 30.000 yang harus dibayar karyawan ditambah dengan yang ditanggung perusahaan. Jadi nanti ada besarannya adalah 55.000. Itu yang dibayar ke kas ya, untuk kas negaranya. Kemudian ada biaya reparasi, ini berarti BOP. BOP sesungguhnya, biaya pemasaran, biaya administrasi, kemudian kreditnya persediaan supplies ya. Kemudian yang H, ini biaya listrik, berarti ada BOP sesungguhnya. Ya, biaya BOP sesungguhnya ada 15, biaya pemasaran 2.000, biaya administrasi 3.000. Kemudian yang pesanan berikutnya yang I, pesanan tujuan ini selesai, sehingga kita hitung berapa BOP-nya, berapa BOP-nya, berapa harga pokoknya ya, untuk pesanan yang sudah selesai ini. Ya, kemudian nanti akan dihitung juga mengenai di situ ada penjualannya. Ya, ada penyusutan, BOP, dan lain sebagainya. Kemudian kita hitung pembebanan BOP-nya. Pembebanan BOP-nya berapa ya? Pembebanan BOP-nya adalah berdasarkan jam kerja langsung tadi. Ya, jam kerja langsung 150% dari berapa tadi?
Kok 150 tahun 40 tarifnya 40 jam kerjanya ini 1.500, 2.000 dan 1.400. Nanti tinggal dikalikan, kemudian dihitung, muncul, kita hitung selisihnya. Ini jurnalnya, sehingga nanti kita bisa membuat laporan laba rugi dan neraca. Nah ini nanti monggo dikerjakan ya. Tadi sudah mulai sudah kita hitung ya, sudah kita hitung, sudah kita buat pencatatannya. Nanti monggo panjenengan buat laporan laba rugi dan neracanya gitu. Nanti ngirimnya lewat mana? Google Classroom lagi ya, nanti saya kirim lewat Google Classroom gitu. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan. Ini mana nih? Stop ya. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ini yang muncul Pak Ferry, Pak Muhsin, Ulina, Pak Bedranji. Ya tadi nggak muncul, ini baru muncul. Saya sambil nyemil soalnya, Bu. Oh bener nih, harusnya makan malam, habis ini kan kuliah lagi nih. Kuliah apa habis ini? Manajerial. Nggak ada, Bu. Satu, Bu. Satu. Oh, hanya satu. Iya. Oh, hanya Besok satu. yang dua, Bu. Oh gitu. Kok besok Rabu deh, Rabu. Oh iya, tapi jatah saya harus ketemu di kampus ya, jadi hanya tinggal sekali yang daring. Nanti yang 4 kali kita ketemu di kampus untuk gitu kan. Bu, mau tanya Bu, Iya, monggo Pak Aziz. kalau misal ada lembur itu pencatatannya gimana Bu? Gitu sih. Lembur Apakah nanti masuk BUP? lemburnya itu siapa dulu? Karyawan. Tenaga langsung atau yang tidak langsungnya. Tenaga kerja langsung itu kan yang langsung menangani proses produksi, itu sebagai tenaga kerja langsung. Tapi yang tidak langsung itu misalnya kayak mandornya, yang tidak langsung menangani. Nah nanti yang mana? Nah, nanti kalau ikut ke tenaga kerja langsung ya diperhitungkan langsung menjadi menjadi biaya bahan tenaga kerja langsung, Pak. Gitu. Untuk lembur. Oke. Izin tanya, Bu. Yeah. Mohon dijelaskan kembali yang BOP dan POP sesungguhnya tadi, Bu. Yeah. Jadi kalau di metode harga pokok pesanan ini, karena pada saat pesanan selesai, itu kan sudah harus bisa masuk pada kartu harga pokok pesanan, job sheet-nya itu ya. Sehingga di sini kemungkinan itu kan bisa muncul biaya-biaya yang terjadi setelah proses ini selesai. Ya, setelah proses ini selesai. Sehingga tidak memungkinkan untuk metode harga pokok pesanan ini menggunakan yang realnya. Oleh karena itu BOP-nya dasarnya adalah tarif yang ditentukan di muka. Itu tarif yang ditentukan di muka. Itu Pak. Bisa. Ya. Gitu ya Pak Ferry, mungkin ada yang kurang jelas lagi, masih kurang jelas? Ya, nanti dicerna lagi, Bu. Jadi, lah itu gini, yang terjadi, yang realnya itu nanti diakumulasi sendiri, realnya. Jadi semua biaya yang tidak langsung, itu artinya yang tidak langsung diketahui jumlahnya. Ya, artinya begini, tidak masih perlu ada perhitungan lain. Ya. Nah, yang langsung itu adalah biaya bahan baku, biaya bahan baku nih,
dan biaya tenaga kerja langsung. Itu bisa langsung diidentifikasi data produknya dan langsung bisa diperhitungkan. Kemudian yang tidak langsung itu masuk atau diperhitungkan sebagai BOP. Nah, BOP realnya, ya yang tidak langsung itu realnya, itu dihitung sendiri Pak, diakumulasi sendiri. Tetapi tidak dibebankan ke harga pokok pesanan. Yang dibebankan ke harga pokok pesanan itu adalah BOP pembebanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, tarifnya itu bisa macam-macam, Pak. Tarifnya untuk pembebanan itu bisa dari biaya tenaga kerja langsung, bisa dari biaya bahan, ataupun yang lainnya yang menurut pertimbangan itu memang sangat berperan di dalam penetapan harga pokok. Itu misalnya begini, kalau perusahaan itu padat karya, ya padat karya kan berarti banyak menggunakan tenaga kerja, maka BOP-nya dasarnya adalah dari tenaga kerja. Bisa dari biayanya, bisa dari jam tenaga kerjanya, dan seperti itu. Contohnya itu seperti itu. Jadi itu besarannya. Nah nanti akhirnya apa? Akhirnya bisa muncul perbedaan antara yang realnya dengan yang dibayar oleh pemesan. Karena yang dibayar oleh pemesan kan dasarnya pembebanan tadi. Nah, oleh karena itu, selisihnya itu nanti itu munculnya di rugi laba, Pak. Itu, jadi munculnya selisih itu bisa di rugi laba ataupun diperhitungkan pada harga pokok penjualannya juga bisa gitu. Tapi umumnya diperhitungkan pada rugi laba. Gitu. Itu ya Pak Ferry. Mungkin nanti mungkin bisa lagi ya. Kalau dengan latihan-latihan nanti akan lebih jelas gitu. Mungkin ada yang lain lagi? Atau ada yang mau memperjelas? Ini Bu Nurjana nih yang akuntannya. Akuntannya mungkin bisa memperjelas. Mau nanya boleh Bu? Monggo Pak Badra. Tapi mungkin di luar konteks ya. Tapi dengan pencatatan sih. Jadi kalau di kantor kami itu kan biasanya per tahun itu kan ada penyusunan RKAP ya Bu. Nah RKAP itu tadi saya melihat di slide yang awal-awal itu kan disebutkan ada biaya administrasi dan umum gitu ya. Iya. Di situ ada beberapa termasuk biaya tenaga kerja kalau nggak salah. Nah di RKAP yang kami susun itu saya nggak ngerti apakah standar kaidah akuntansinya begitu atau memang itu format template yang custom gitu ya. Jadi kalau di kami itu biaya personalnya itu dipisah Bu di paling atas gitu ya. Nah di atas lagi ada biaya sponsorship, pemasaran dan sebagainya. Kemudian biaya personalia dan yang terakhir itu biaya administrasi dan umum gitu. Nah ketika itu dicatatkan di akuntansi itu kadang berbeda dengan RKAP yang saya buat gitu. Artinya kadang dia membukukan di ini saja begitu. Itu yang berbeda dengan yang format yang sudah kita tentukan. Nah itu apakah ini terserah akuntansinya mau bagaimana dia memposting berdasarkan klasifikasi atau kategori kategorinya gitu ya, atau memang ada pakem-pakemnya yang itu harus diikuti gitu, sehingga antara RKAP dengan pencatatan itu linear gitu atau selaras gitu, kira-kira begitu Bu. Karena yang terjadi beberapa kali selalu berbeda gitu. Di saya misalnya ada budget, ternyata di akuntansi tidak dicatatkan, maksudnya ke yang lain, akhirnya switching alokasi dan sebagainya itu bikin pusing kalau saya sih. Monggo nyusul Bu di luar konteks mungkin. Monggo Bu Nurjana ini dijawabnya ini orang akuntannya nih. Monggo bagaimana? Monggo biar seru Bu, yuk dijawab Bu.
Saya belum paham, Bu. Saya bukan dari akuntansi. Loh, bukannya dari yang akuntansi siapa, Bu Nurjana kan? Bukan, Bu. Hah? Saya dari farmasi. Oh, dari farmasi. Iya. Yang dari akuntansi siapa nih? Ayo dondelik dari akuntansinya ini. Mbak Vidya kali ya, bukan ya Mbak Vidya? Siapa ya? Siapa yang akuntansi ini coba? Ini nggak ada yang mau ngaku nanti kalau Mbak Vidya, Bu, Mbak Vidya. Mana Mbak Vidya? Manajemen. Oh, Mbak Vidya. Ayo, Mbak Vidya, ya silakan. Silakan dijawab, Mbak. Manajemen kan ya sudah diajari, Mbak, mengenai anu. Coba, silakan. Mohon maaf saya belum terlalu Waduh. belum terlalu apa? belum terlalu paham. Belum. Manajemen kan ya diajari ya. Menjawab, Bu. Monggo Pak Asis. Nggih. Dan untuk laporan keuangan tentunya setiap perusahaan terkadang mempunyai template masing-masing. Hanya saja pada saat penyetoran pajak itu harus sesuai dengan SAK yang berlaku seperti itu Bu yang diakui. Jadi perusahaan bisa mempunyai template tersendiri untuk laporan keuangan, namun pada saat penyetoran pajak itu harus sesuai seperti itu sih yang saya tahu. Terima kasih. Harus sesuai bagaimana SAK-nya? Betul, gimana? Oh, saat penyetoran pajak. iya. Kalau SAK-nya kalau konvensional itu kan memang untuk biaya tenaga kerjanya ya. Untuk administrasi umum itu kan biasanya untuk yang direksi dan lain sebagainya itu ya. Sedangkan yang bagian pemasaran ya ke biaya pemasaran kan gitu ya. Kemudian untuk perhitungannya kalau konvensional itu kan biaya ini dikelompokkan pada biaya usaha ya, biaya usaha di belakang ya. Sedangkan untuk yang belakang Kalista. enggak di kamar belakang. Sedangkan untuk yang karyawan pabrik ya, karyawan pabrik itu diperhitungkannya di harga pokok produksinya. Nah memang seperti tadi Pak Aziz mengatakan bahwa template ini menjadi berbeda-beda untuk setiap perusahaan ya. Untuk setiap perusahaannya. Memang Pak, tapi bakunya itu tetap sama Pak, secara garis besarnya sama. Ya, secara garis besarnya sama. Ini masuk ke kelompok mana gitu. Ya, tapi bisa misalnya saja begini, ada yang memperhitungkan misalnya untuk biaya penyusutan itu ya. Biaya penyusutan itu ke biaya lain-lain. Tapi ada juga yang diperhitungkan langsung di neracanya juga ada. Ya. Gitu. Jadi biar tidak jadi beban tinggi gitu maksudnya. Iya. Iya. Apa istilahnya amortisasi atau apa itu istilahnya kalau di akuntansi? Bukan ya, beda lagi Bu. Beda lagi. Satu sering dengar istilah aja sih Bu, tapi bingung juga memahami opo gitu. Iya. Beda itu ya, bukan amortisasi gitu. Oke. Ya berarti intinya sebenarnya itu menjadi ini ya Bu, menjadi ranah internal perusahaan yang mau pakai seperti apa, walaupun standar akuntansinya kan ada, tinggal kita divisi yang lain tuh bisa bebas ini ya, artinya nanti maksudnya tadi Mas Aziz sampaikan itu menjadi isu internal aja gitu loh, bukan menjadi yang ini ya Bu, yang harus diikuti seperti apa gitu kira-kira. Iya. Jadi gini, saya juga pernah kerja di instansi ya sebelum menjadi dosen. Itu ada beberapa catatan yang kemudian dideliki. Dideliki karena memang
kan begini, ini pimpinan menghendaki adanya, pokoknya tahun ini saya harus tahunnya ada laba sekian gitu ya, sehingga bagian pembukuan itu ndelik beberapa poin ya, beberapa poin yang tidak terlihat di, misalnya ya, kalau perhitungan harga pokok produksi itu kan terlihat di laporan laba rugi ya, laporan laba rugi, dan nanti munculnya di neraca kan di persediaan. Nah, deliin yang persediaan ini gitu loh, misalnya seperti itu ya, nanti akhirnya kalau ditelusur ya ketemu gitu ya, ketemu ada gitu, tapi hasilnya bisa menjadi berbeda gitu, sesuai dengan keinginan itu, tapi ketemu di delik itu hanya di switching ya, bener penjenengan ya, di switching aja, dipindah di alokasinya itu dipindah kemana gitu. Dulu pernah saya juga begitu, jadi memang betul ya, internal itu aja yang tahu bahwa oh ini nanti seperti ini, tapi bakunya tetap seperti SAK-nya itu tetap harus apa, diikuti gitu. Saya kira itu nih Pak Badran nih. Ya Bu, ada tujuan Bu. Oke, baik. Nanti dicoba ya, dicoba. Nanti sekalian akan saya kirimkan yang itu tadi kan secara teorinya, teorinya seperti itu membuatnya. Kemarin kan PR juga sudah ada satu kasusnya itu ya. Nah ini nanti saya akan mencoba, saya cemplung ke kasus juga satu soal untuk latihan. Itu nanti minggu depan kita sudah beralih ke yang lain. Memang ya, sebetulnya kalau akuntansi itu kan tidak bisa sekali ketemu mesti iso gitu ya. Harusnya kan berkali-kali, tapi kan karena keterbatasan tatap mukanya hanya 14 kali, padahal ini harusnya satu semester ya, kalau di S1 satu semester akuntansi biaya, satu semester akuntansi manajemen kan beda-beda gitu ya. Tapi ini digabung jadi satu untuk 14 kali tatap muka, tapi tidak masalah. Ya, panjenengan kan tidak harus mengerjakan, tapi hanya memahami aja, oh ini asalnya dari ini, oh ini harusnya begini dan lain sebagainya. Nanti kan tinggal mengarahkan anak buah aja yang mengerjakan, panjenengan yang tahu, oh ini rahasianya di mana gitu ini dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu nih. Nanti kita saya akan ngirimkan lagi lewat Google Classroom-nya. Nanti ya Pak Badra dan lain-lain. Baik Bu. Ya, kita akhiri aja ya, udah jam 8. Siap Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya saya kirim. Saya kirim. Terima kasih Bu Endang. Ya, di Google Classroom. Terima kasih Bu. Terima kasih.